Jadi, kamu nggak perlu menyombongkan apa yang nggak perlu kamu sombongkan. Kamu nggak punya apa-apa. Dan uang ini ambil. Pak, sebagai minta maaf kita sudah menampar kamu dengan uang ini. Saya nggak butuh uang, Bapak. Sombong banget, Pak. Saya tahu saya seorang jukir, Pak. Kerjaan saya memang rendahan. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah. Siapa yang naruh mobil ini ya? Kok aku nggak lihat barusan ya? Mungkin cuma belanja sebentar. Udahlah, biarin. Kalau cuma bentar aja. Jangan-jangan ini nih. Romi, kasih uang. Makasih, Pak. Pak, nggak ada kembalian, Pak. Sudah ambil saja. Makasih, Pak. Mari, Pak. Oh ya, Romi. Setelah ini, kamu harus mengantarkan saya ke Pasuruan ya. Soalnya ada acara penting. Siapa? Udah, kalau begitu. Ayo, Pak, mundur, Pak. Ayo. Kiri. Kiri. Ayo, Pak. Stop, Pak. Bentar, Pak, bentar. Ayo, Pak. Apaan nih ya? Jangan-jangan milik mobil putih tadi. Tapi isinya apa ya? Wah, si uang. Mana satu kepok lagi. Terus aku harus gimana? Aku harus kembalikan uang ini, karena uang ini bukan hak aku. Hak pemilik mobil putih tadi. Tapi aku harus cari kemana? Karena aku nggak kenal. Oh iya, kayaknya aku masih ingat nomor plat mobilnya. Kalau dilihat-lihat dari pakaiannya, sepertinya dia pegawai kantoran gitu. Ya, aku cari di kantor-kantor terdekat sini aja lah. Kalau memang rezeki dia uangnya, aku kembalikan. Tapi kalau enggak, ya aku taruh di masjid aja. Sekalian buat amal. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di
di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Ini bukan uang sedikit loh. Aku simpan dulu ya di dalam. Takut ada yang lihat nanti. Banyak orang yang mau menginginkan uang ini. Sebelum aku kasih ke orangnya, aku harus berhati-hati. Pendapatanku selama 10 tahun nggak cukup masih untuk uang segepok kayak gini. Aku harus benar-benar teliti untuk mengecek plat mobilnya. Ya, aku masih ingat ke residennya itu P. Ya, plat P. P 10 berapa deh tadi? Lupa. Pokoknya di belakang itu Aki. Iya. Gak ada sih mobil yang hampir sama kayak gitu kan. Pasti cuma satu-satunya. Tapi aku harus cari kemana nih? Sedangkan di sini kan kalau perusahaan itu kan banyak. Masa iya aku harus datangin satu-satu? Gak kerja dong, gak dapet duit. Udah deh. Aku sekarang cari pahala dulu. Cari kebaikan. Dengan mengembalikan uang ini, aku kan mendapatkan pahala. Karena orang yang kebingungan mencari uang ini pasti akan berterima kasih sama aku. Udah deh, aku samperin yang ngatorin dulu. Perjuangan banget nih, butuh effort yang tinggi buat ketemu sama calon pujaan aku. Tapi kalau aku nggak suka, aku nggak bakalan berjuang. Ngapain mau berjuang sama Maaf, orang? aku nggak sengaja. Maaf ya, Vina. Maaf ya, Vin. Aku buru-buru. Permisi ya. Kamu emang sengaja ya nabrak aku barusan? Aku nggak sengaja, Vin. Aku ini benar-benar buru-buru, Vin. Oke? Buru-buru apa? Aku ada keperluan sangat-sangat penting. Aku harus memberikan amanah yang dititipkan terhadap aku ke orang tersebut. So penting banget jadi orang. Kamu nggak usah buru-buru, jalan itu yang santai, nggak usah sampai lari-lari kayak gitu. Kena aku barusan kan? Ya aku kan nggak sengaja, Vin. Aku kan udah bilang minta maaf sama kamu. Amanah apaan sih? Dari pekerjaan kamu ini jukir, juru parkir. Amanah untuk orang-orang untuk ngejagain motor. Iya. Pekerjaan kamu itu hanya tukang parkir. Nggak usah sok sibuk jadi seperti orang kantoran. Nggak usah dibikin ribet dari pekerjaan kamu ini. Aku tahu, Vin. Kamu nggak perlu mengingatkan aku. Aku tahu aku memang seorang tukang parkir. Aku nggak sok sibuk. Tapi aku harus mengembalikan sesuatu milik orang. Ada juga filosofi tentang tukang parkir. Tukang parkir banyak kendaraan, banyak motor. Tapi tukang parkir itu sadar bahwasanya motor itu hanya titipan. Nanti akan diambil. Jadi tukang parkir mempunyai tapi tidak memiliki. Tapi nggak menutup kemungkinan kan kalau orang seperti kamu itu bekerja yang nggak jujur. Fair, mana sih sekarang? Aku mau tanya nih sama kamu ya. Orang yang kerja itu 100% jujur semua. Pasti ada kecurangan, pasti ada kebohongan. Ambil untung sendiri kan? Seperti kamu. Seperti aku. Selama sama kamu, aku nggak pernah berbohong sama kamu. Tapi kamu berbohong terhadap aku dan mengkhianati diriku. Aku kurang apa sih? Apa yang kamu mau, aku turutin. Mungkin ini jalan yang terbaik. Pernah merasakan tapi tidak memiliki. Aduh. Udah ya? Ini aku sibuk. Aku harus mengembalikan milik
orang lain. Bentar. Aku agak aneh nih dari omongan kamu. Pernah merasakan, tapi belum pernah memiliki. Tapi nggak pernah memiliki. Iya. Ya aku kan pernah merasakan pacaran dengan kamu. Dan aku tidak akan memiliki kamu karena kamu selingkuh di belakang aku. Masih kurang paham? Justru itu cobaan di hubungan kita. Apakah kamu masih betah sama sifat aku atau enggak? Cobaan menurut kamu? Iya dong. Cobaan yang sungguh luar biasa. Kamu tahu nggak? Gunung yang paling berbahaya itu adalah Gunung Merapi yang mudah untuk meletus kapan saja. Kamu lebih berbahaya dari gunung itu. Karena kamu bisa menghancurkan hati seseorang yang bisa menghancurkan sebuah gunung. Justru itu, makanya kamu jadi orang jangan pernah sok baik. Sekali-kali kamu harus pernah menyakitin orang lain, ya. Supaya kamu tahu kalau rasanya menyakiti orang lain itu enak banget. Apalagi seperti kamu yang sudah aku sakitin. Aku tidak seperti kamu. Aku tidak pernah akan senang di atas penderitaan orang lain seperti kamu. Mungkin ini hobi kamu, untuk menyakiti orang lain, membuat orang lain bersedih, itu mungkin hobi kamu. Tapi aku tidak seperti kamu, yang suka menyakiti dan membuat hati orang sedih. Nggak usah menilai kelakuan aku. Nggak usah menilai apa yang aku udah perbuat sama kamu. Biar itu jadi pelajaran buat kamu, supaya kamu jadi orang itu nggak bodoh-bodoh banget. Nggak gampang dibodohin sama orang. Aku memang orang bodoh yang pernah dibodohin dan disakitin oleh kamu. Dan aku berdoa agar aku tidak bisa bertemu dengan kamu lagi. Tapi apa nyatanya? Mungkin takdir yang mempertemukan kita berdua di sini lagi. Tapi aku berharap aku tidak mau bertemu dengan kamu. Oke? Aku ada urusan. Aku mau pergi dulu. Aku nggak mau berlama-lama di sini dan melihat wajahmu. Aku udah muak melihat wajah kamu. Fer, inget ya. Aku pastiin ya, kamu gak bakalan dapet cewek, apalagi cewek yang lebih cantik daripada aku. Secara kamu bisa ngenilai kan? Pekerjaan kamu sekarang itu nggak patut untuk dibanggakan, ya. Kamu sering bertemu dengan banyak orang. Nah, itu dia yang jadi permasalahan. Malu, Fer. Kalau sampai aku punya pacar, apalagi punya mantan kayak kamu. Kenapa dengan aku? Tukang jukir? Iya. Walaupun aku seorang jukir, tapi aku mempunyai uang. Kamu kan selalu mencari seorang laki-laki yang banyak uangnya kan? Tapi aku punya uang. Nih. Berapa juta ini ya? Mungkin ratusan juta. Wah. Ini kan yang kamu cari dari laki-laki kan? Buat kamu porotin kan nih. Harum uang. Mau? Aku kasih. Kalau kamu bilang mau. Maaf ya, aku nggak mau terima uang sepeser pun dari seorang jukir. Aku tahu kok kalau kamu itu masih susah, masih sengsara. Jangan-jangan uang segepok yang kamu pegang itu hasil perbuatan gelap. Sorry. Perbuatan gelap, perbuatan baik, ya nggak masalah. Yang penting banyak uang. Sorry ya Ferry, aku mau dong. Kalau boleh 500 ribu aja. Mau juga akhirnya. Kasih 1 juta aja boleh. 1 juta, 2 juta. Yang merah-merah aja, Fer. Aduh, aku bingung hitung uang sebanyak ini, satu gepok kayak gini. Sini, aku bingung. Aku hitungin. Maaf, kamu nggak boleh lah. Kamu kan udah jadi mantan aku. Masih mau dengan uang aku? Uang tukang jukir nih. Ferry, boleh dong dikit aja ya, dikit. Nih, maafin ya kata-kata aku yang tadi. Aduh, itu aku cuma basa-basi aja, hilaf banget aku ngomong kayak gitu. Kamu sekarang ya Fer nih, kulit kamu makin halus nih. Udah aku bersihin nih bajunya. Apalagi yang mau aku lapin ini, keringet kamu aku lapin. Aduh, kamu keringetan banget deh. Tambahin ya 2 juta. Vin, aku nggak akan termakan dengan kata-kata manis kamu lagi. Karena aku sudah tahu sifat asli kamu bagaimana. Aku sekarang mempunyai uang sebanyak ini. Kamu pasti akan deketin aku. Tapi kalau uang ini udah habis,
kamu akan menyakiti aku lagi dan pergi dengan laki-laki lain, ya kan? Udah ya, Enggak. cukup ya. Aku nggak mau berurusan dengan kamu, dan aku nggak mau lagi kenal dengan kamu. Walaupun aku banyak uang sekarang, aku akan berikan uang ini kepada wanita yang pantas, bukan wanita seperti kamu. Ferry nggak asik banget kok dimasukin lagi sih uangnya. Aku nggak mau dikasih nih. Banyak Kasih dong. uang. Jadi wanita menjilat kata-katanya sendiri. Sorry, maaf. Dadah. Sorry ya, maaf. Nggak dikasih uang sepeser pun. Padahal kan kalau mata aku tuh kalau ngelihat uang, aduh, kayak ada bintang-bintangnya berbinar-binar. Siapa sih yang nggak mau sama uang? Tapi daripada aku ngarepin uangnya si Ferry, mending aku cari uang cadangan lain. Orang kalau dikasih uang, seneng banget rasanya. Kayak aku, kalau nggak pegang uang nggak semangat. Tapi aku harus dapetin uang dong, nggak perlu susah-susah cari uang. Sudah sampai, Pak? Ya udah, cepetan buka. Oh iya Romi, Silakan, Pak. bentar. Kamu nggak kelihatan uang saya dibungkus map coklat? Enggak, Pak. Saya tidak melihat, Pak. Memangnya Bapak membawa uang? Romi, kalau saya sudah keluar pasti membawa uang. Kan biasanya kamu itu yang menyimpan uang itu. Lalu kenapa kamu nggak kelihatan? Loh, biasanya kalau Bapak membawa uang, pasti uang itu dikasihkan kepada saya, Pak. Cuman, tadi Bapak tidak memberi uang sama sekali sama saya, Pak. Pinter banget ya kamu itu mengelak terhadap saya. Ini masalah uang. Dan saya itu tidak mau tahu. Kamu itu harus mencarinya. Apapun masalahnya. Yang terpenting uang itu harus ada di tanganku lagi. Siapa? Mau cari kemana kamu? Coba kamu kembali lagi ke swalayan tadi. Kamu cari di sana dan kamu tanyakan CCTV-nya. Pak, kemungkinan besar kalau uang itu jatuh di swalayan, Pak. Yang jelas sudah habis, Pak. Aku gak peduli. Saya itu memperkerjakan diri kamu untuk keamanan kantor serta keamanan diri saya. Pak, kalau memang uang itu jatuh di swalayan, Pak, kemungkinan besar uangnya sudah habis, Pak. Yang jelas sudah dibawa orang, Pak. Ya udah gini aja. Kamu periksa seluruh mobil ini. Atau mungkin ada di kantong kursi mobil ini, ya. Siapa? Nanti kalau semisal ketemu, kamu itu bisa setorkan terhadap saya uangnya ya di Siapa? ruang kantor saya. Siapa? Padahal seingat aku itu uangnya ditaruh di saku jas. Lalu kemana ya? Apa lihat? Hah? Apa? Enggak, Pak, saya cuma jalan aja. Kebetulan ada Pak Vero, jadinya saya ngelihat. Saya gak suka ya. Seorang karyawan saya itu mendengar omongan orang lain. Saya gak mendengar, Pak. Gak mendengar. Telinga kamu itu buat apa? Hah? Saya lagi fokus ini, Pak. Mengerjakan apa kamu? Tugas saya, Pak. Tugas apa? PR. Bukan, Pak. Pekerjaan maksudnya, Pak. Pekerjaan bukan Iya, Pak. tugas. Kalau Iya. tugas itu kamu kembali ke masa sekolah. Oh, masalah ini Iya, Pak. belum kelar. Oh, tinggal sedikit lagi, Pak. Justru itu seharusnya kamu itu kurangin terhadap warga-warga yang sudah dijual tanahnya. Semisal harganya 150 juta, itu ambil 20 jutanya buat kantor. Oh, begitu ya, Pak? Iya, soalnya perusahaan ini membutuhkan uang yang cukup banyak. Jangan terlalu ambisi terhadap warga-warga kampung sana. Tanah itu kalau dijual terhadap perusahaan ini, warga itu dapat untung, bukan dapat putung, ya. Ya, Pak. Siapa? Nih, dengarkan. Ambil berapa? Ambil semaunya saya, Pak. Kurang ajar. Di sini kantor, bukan aturan kamu.
ada aturannya juga di. Semisal 120 kamu ngambil berapa? Ngambil 50 Pak. Loh, jangan terlalu banyak. Oh iya Pak. Kita itu tikus-tikus Kantor. iya. Iya. Pinter kamu. Ambil 20% aja, jangan banyak-banyak. Siap Pak. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Kaya Pak. iya betul, bukan jadi bukit ya sekarang ya. Jadi kaya. Yuk, Iya, Pak. langsung kerja. Iya Pak. Kerja. Oh iya Pak. Langsung kerja sana. Iya Pak. Karyawan itu antik bagi saya. Dia itu bisa merubah hidup aku menjadi bahagia. Ketika aku mempunyai masalah, tapi aku bisa tertawa oleh Bapak Adi itu. Ya udah, aku tambahin bonus kamu di. Pak Romi. Pak Adi, Saya mau nanya Pak. ada apa Pak? Pak Vero itu kenapa Pak? Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia bahagia. Moodnya tidak seperti biasanya Pak. Jangan-jangan kamu habis dimaki-maki ya? Benar Pak. Pak Adi, uang Pak Vero itu hilang. Tahu sendiri kan, kalau Pak Vero itu pegang uang, pasti udah segepok. Jangan-jangan Pak Romi lagi ambil. Ngaku aja Pak, ngaku aja. Dosa. Ngambil yang bukan hak milik kita, itu dosa Pak. Saya ini memang tampangnya sangar, tapi saya itu tidak mau mengambil yang bukan hak saya sendiri. Itu hukumnya dosa. Kamu tahu artinya dosa apa? Iya tahu Pak. Tahu. Kenapa kamu menuduh aku yang mengambil uang itu? Itu namanya fitnah. Pak Romi, di kantor ini tidak harus ada yang mempercayai satu sama lain. Saya diajarkan oleh Bapak Vero. Kalau kamu mengikuti ajaran itu, kamu itu bakalan terpuruk sendiri. Kalau kamu tidak bisa menghargai orang lain. Dan kita harus saling percaya kepada sesama teman. Itu. Ngomong apaan sih Pak Romi? Saya tambah pusing ngedengerin suara Pak Romi yang membahas inilah, inilah dosa. Saya tahu Pak, gak usah diajarkan, saya sudah tahu dosa. Pak Adi, hidup di dunia ini ada dua Pak Adi. Apa Pak? Ada malam, ada siang ya. Ada cowok, ada cewek. Wow, Pak Romi, kamu makan apaan sih? Bau banget. Pete. Kalau mau berangkat ke kantor itu lain kali sikat gigi ya. Aku itu sebelum mau makan pete, aku itu sudah sikat gigi duluan. Sesudah makan pete, aku sikat gigi lagi. Terus Sesudah mau berangkat ke kantor, barusan ya, aku sikat gigi lagi. Namanya sudah pete. Pete itu kalau disikat malah baunya itu tambah kemana-mana. Coba aja kalau kamu nggak makan pete, pasti mulut kamu kan nggak bau. nggak bau Pak Romi. Kalau kamu makan pete, mulut kamu pasti bau kan? Bau. Jangan sikat gigi kalau sudah makan pete. Permisi ya Pak Romi, saya mau lanjut pekerjaan saya. Saya gak kuat Pak Romi. Pak Adi. Kamu itu cuma orangnya besar Pak Adi. Sama bau pete aja nggak kuat. Apalagi nanti kalau kamu itu menghadapi musuh atau lawan. Pasti udah keok duluan. Mending aku lanjut cari uangnya dulu. Aku yakin nih, setelah aku minta uang di sini, pasti dikasih. Aduh, cuma uang segepok tipis kayak gitu nggak dikasih sama aku. Pokoknya aku nggak boleh gagal dalam misi ini. Aku harus pintar-pintar, aku harus cantik-cantik di hadapan dia. Biar aku dikasih uang banyak. Kamu kenapa kok kayak orang susah kayak gitu sih? Bu Vina. Iya Bu. Saya itu ditugaskan oleh Pak Vero untuk mencari uang yang sudah hilang Bu. Pak Vero kan tahu sendiri Bu, kalau pegang uang itu uangnya gepokan Bu.
Saya harus mencari kemana, Bu? Bentar. Kamu bilang uang hilang. Uang siapa yang hilang? Punya Pak Vero, Bu. Terus bos kamu sekarang mana? Ada di ruangannya, Bu. Ada di dalam ya? Di ruangan, Bu. Iya, di ruangan kerjanya kan di dalam. Di dalam tuh banyak, Bu. Di sini di dalam, Bu. Di sana di dalam, Bu. Yang aneh itu keluar tapi di dalam, Bu. Bahaya, Bu Vina. Aku kira mau ngapain datang ke sini. Pikir. Kemana lagi ya? Kemana lagi ya? Ini adalah satu-satunya kantor terakhir yang aku datengin. Kantor mana lagi? Kalau semisal di sini nggak ada, udah aku wakafkan aja ini ke masjid atas nama hamba Allah. Karena bukan aku yang memilikinya. Itu mobil yang tadi kan? Ya. Iya. Udah salah lagi tuh plat nomornya. Sama. Alhamdulillah, jadi pencarian aku mulai tadi capek-capek akhirnya ketemu juga. Aku udah gemeteran pegang uang segembok kayak gini. Aku harus cepat kembalikan uang ini. Gimana ya jadinya kalau seandainya aku itu tidak menemukan yang namanya uang itu? Bisa bahaya aku nih. Iya bener, gak salah lagi mobil ini tadi. Pinggir. Kamu itu ngapain pegang-pegang mobil kantor? Gini Pak. Pak gini Pak, sebentar Pak. Pak. Astagfirullah. Dengerin saya ya. Diem. Saya itu tidak mau rugi 2 kali. Saya itu sudah disuruh mencari uang. Lalu saya masih mau mengganti mobil yang lecet gara-gara kamu nanti. Saya tahu Pak. Mobil ini tadi kesualayan kan Pak? Bikin kesel aja kamu. Mobil ini tadi kesualayan Pak. Saya itu nggak tuli. Kamu denger baik-baik ya. Saya itu nggak tuli. Saya bisa mendengar, saya bisa berbicara, saya bisa menghirup bau badan kamu sekarang. Tadi saya ngomong apa, Pak? Lupa. Berarti Bapak itu tuli. Kenapa? Kamu itu tidak lihat nasib saya sekarang ini. Pak, gerimis Pak. Gak diajak masuk saya Pak. Enak aja. Aku aja udah bertahun-tahun di sini. Ini hanya gerimis. Hujan besar aja, aku tetap disuruh berdiri di sini. Sakit ntar Pak. Kalau kamu takut sama sakit, itu tandanya kamu adalah laki-laki yang lemah. Apa kata ibuku? Apa katanya Pak? Jangan pernah kamu itu memilih-milih pekerjaan. Pekerjaan apapun, hujan, panas, kamu harus terus bekerja. Karena di balik itu semua ada anak dan istri yang menunggu kamu. Udahlah Pak, saya lebih baik dibilang lemah aja Pak daripada kehujanan sakit kepala Pak. Gak bisa kerja, gak bisa dapat uang. Betul kan? Sebentar. Kedatangan kamu ke sini itu ngapain? Kamu kan yang ketemu sama saya di pasar swalayan kan? Oh iya Pak, saya hampir lupa. Untung Bapak ingatkan. Saya kan jadi tukang parkir di situ ya Pak. Betul Pak. Tadi setelah mengawal mobil ini keluar ke jalan raya, saya nggak sengaja menemukan ini Pak. Nggak tahu punya siapa Pak. Mungkin ya saya duga ini punya pemilik mobil yang ini yang tadi Bapak yang nyetir. Kamu itu menemukan apa kamu itu mencuri? Menemukan Pak. Sini. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, jangan sampai masuk ke dalam. Tapi Pak, kerjaan saya ditinggal Pak. Tunggu di sini, denger nggak? Ini yang tuli kamu apa saya? Iya Pak. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya Pak. Habis makan peti nih.
Aduh, bau, Pak. Itu mulut atau comberan? Bau banget. Masih mending bau keringat aku daripada mulut dia. Kok aku masih disuruh tunggu sini ya? Padahal kan udah aku serahkan. Kerjaan aku ditinggal. Udahlah, tunggu sebentar di sini. Mungkin aku mau dikasih duit, tapi akan aku tolak. Karena aku ikhlas untuk membantu dan menolong. Jadi ini ada yang mengantarkan Pak ke sini, Pak. Di mana orangnya? Orangnya ada di parkiran, Pak. Pasti minta imbalan. Udah, saya bakalan samperin. Sayang, Iya sayang. kamu ikut saya. Tak uang sayang. Ntar lagi. Kapan aku ya bisa dapat mempunyai mobil sebagus ini? Mas. Kamu tukang jukir? Iya, Pak. Iya, Bapak tadi ya yang di swalayan? Iya. Ini, Pak, mungkin ini punya Bapak, Pak. Maaf agak lecek soalnya saya gemeter, Pak, pegang uang segepok. Diam. Kamu datang ke sini pasti minta imbalan kan? Dengan cara kamu yang pura-pura baik mengembalikan uang saya senilai 120 juta. Sayang, kayaknya uangnya udah diambil deh tadi. Soalnya aku kenal nih sama jukir ini tadi pamerin uang kamu sayang. Saya sedikit pun nggak ambil, Pak. Beneran, Pak. Coba dicek lagi, dihitung lagi, Pak. Udah. Kalau kamu ngambil, kamu nggak mungkin berani datang ke sini. Saya bukan orang bodoh. Ya, Bapak salah, Pak. Kalau saya ambil, saya nggak mungkin datang ke sini, Pak. Loh, bodoh kamu ya. Aku bilang, kalau kamu sudah mengambil uang ini, kamu nggak berani datang ke sini. Oh, Bapak ngomong kayak gitu ya? Iya, Pak. Tapi di dalam kebaikan kamu dan kamu datang ke sini, itu ada hal yang besar dan ada niatan yang besar. Atau mungkin kamu pengen bekerja di sini ketimbang jadi seorang parkir. Atau kamu minta imbalan yang lebih besar dari nilai uang ini. Enggak, Pak. Bapak enggak. Diam. Kamu gak usah munafik. Uang ini pasti kamu yang ngambil di dalam mobil saya. Enggak, Pak. Enggak benar, Pak. Kapan saya mengambil di dalam mobil Bapak, Pak? Udah, kamu jangan banyak ngomong. Aku bakal ngasih uang terhadap kamu. Dan tolong, kalau kerja kamu itu yang benar, gak usah mengambil hak orang lain nih. Pak, saya nggak butuh uang Bapak, Pak. Saya ikhlas untuk membantu dan ikhlas untuk mengembalikan uang tersebut kepada Bapak. Tapi tolong, jangan berpikiran negatif tentang saya, Pak. Sayang, udah nggak usah percaya, dia itu mantan aku, orangnya suka bohongan. Apalagi ya, uang kamu tadi itu dipamer-pamerin sama aku. Aduh, aku udah terlena sayang sama uangnya. Aku pikir itu beneran uang kamu. Maaf, Pak. Jangan salah paham dulu, Pak. Saya mau jelaskan, Pak. Udah, saya tidak mau penjelasan dari mulut kamu. Karena kamu itu tidak ada harga dirinya di mata saya. Dan tolong, apalagi kamu mantan kekasih aku. Lalu, niat kamu memang benar tulus menolong dan memberikan uang ini terhadap aku dengan cuma-cuma, tanpa imbalan. Dunia ini keras. Kamu kerja buat apa? Buat cari uang kan? Untuk makan setiap hari kamu kan? Nih, terima aja. Dan saya ikhlas memberi uang terhadap kamu tanpa imbalan, gak kayak kamu. Pak, kalau Bapak ikhlas mau memberi uang terhadap saya, gak usah, Pak. Saya ikhlas untuk membantu. Kalau Bapak memang benar niat-niat untuk memberi terhadap saya, Bapak taruh di masjid. Atau berikan kepada orang yang sudah tidak mampu bekerja. Saya masih sanggup bekerja, Pak. Saya masih mampu menafkahi diri saya sendiri. Saya tidak perlu bantuan orang lain. Ya. Bukan saya sombong atau menolak bantuan orang lain, tapi saya masih sanggup. Saya tidak boleh meminta-minta terhadap orang lain. Ya. Berikan kepada orang yang tidak mampu, Pak. Ya. Jangan kepada saya. Sungguh mulia hati kamu. Kamu itu menolong dengan ikhlas dan
Tapi aku memberikan kamu uang itu dengan ikhlas. Kalau kamu menolak uang dari saya atau pemberian saya yang tulus untuk memberikan uang terhadap kamu, lalu kamu menolaknya, apakah itu tidak dosa? Apakah itu menolak rezeki? Bukan. Pencuri! Saya tahu dan saya masih ingat betul uang ini ada di jas saya. Lalu kenapa uang ini ada di tangan kamu, seorang bos jukir? Lalu teknik apa yang kamu pakai hingga kamu itu bisa mengambil uang di dalam jas aku? Coba kamu jelaskan. Nanti aku bakal mengangkat diri kamu dan mengangkat derajat keluarga kamu untuk tinggal di alam lain. Iya sayang, kayaknya aku sependapat deh sama kamu. Teknik yang dia pakai itu memanipulasi. Pakai sulap ya? Gini aja sayang. Pinter. Kamu tadi dipamerkan uang. Iya sayang. Kenapa kamu itu tidak menamparkan dia dengan uang aja? Supaya dia mempunyai efek jerah. Tadi kamu kan pamerin uang sama aku ya? Nih, nggak taunya uang yang kamu pamerin itu uang pacar aku. Jadi, kamu nggak perlu menyombongkan apa yang nggak perlu kamu sombongkan. Kamu nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Sedih hati kamu, sedih. Udah, cowok kayak kamu itu nggak bakalan bisa memamerkan apa yang udah diperjuangkan sama kamu ya. Kamu nggak bisa apa-apa. Nggak usah kamu pamerin apa-apa sama perempuan. Pekerjaan kamu aja yang kamu pamerin itu jadi jukir. Romi, Ya bos. usir dia dari hadapan muka saya sekarang juga. Ya bos. Dan uang ini ambil. Pak, sebagai minta maaf kita sudah menampar kamu dengan uang nih. Saya nggak butuh uang bapak. Sombong banget kamu. Saya tahu saya seorang jukir pak. Kerjaan saya memang rendahan. Hanya tukang parkir, menjaga motor orang dan mobil orang. Tapi saya masih punya harga diri pak. Jangan bilang saya pencuri pak. Saya dari kecil dididik hingga sekarang. Saya diajarkan jangan pernah mencuri dan jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Itu yang diajarkan terhadap saya pak. Bapak sudah menuduh saya mencuri pak. Saya tidak terima itu pak. Niat saya baik untuk mengembalikan uang bapak itu. Tapi apa yang saya dapat? Bukan terima kasih, tapi tuduhan sebagai pencuri. Kalau kamu tidak terima, sekarang kamu mau apa? Hah? Kamu membalas dendam terhadap saya? Punya apa? Punya jas. Wah, terlalu keren kamu. Udah, pergi. Pergi. Orang biasa kayak kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Fer. Pergi kau. Ya Allah. Padahal niatku baik untuk mengembalikan uang yang dia punya. Tapi balasan apa? Padahal aku jelas-jelas menemukan uang itu jatuh, berada di bawah. Aku pungut dan aku datangin setiap kantor untuk menemukan orang dan pemilik uang itu. Setelah aku menemukan pemilik uang itu, aku dipitnah. Aku dituduh menjadi sebagai seorang pencuri. Cobaan apa yang kau berikan terhadap hamba-Mu ini, Allah?